Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Amin. Semoga di hari ini Tuhan memberkati kita semua agar dalam aktivitas proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas belajar ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Di sini doa yang Pak Guru pimpin yaitu agama Katolik yang anak-anak beragama sahabat tolong menyesuaikan. Untuk itu berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, aktivitas belajar pagi hari ini, apakah Pak Guru mengajak anak-anak semua agar lebih tenang, konsentrasi, hilangkan segala masalah, pikiran-pikiran hal-hal yang buruk atau pikiran bermain. Fokuslah pada proses pembelajaran yang kita mau belajar. Hari ini anak-anak semua akan mendengarkan. Pak Guru akan membawakan materi tentang jenis-jenis pidato beserta tujuan dan metode penyampaiannya. Untuk itu, mari anak-anak simak dan mendengarkan penjelasan Pak Guru. Pak Guru akan menjelaskan secara singkat atau secara terstruktur jenis-jenis pidato dan tujuannya, metode penyampaiannya. Untuk itu mari anak-anak kita memulai aktivitas ini. Aktivitas belajar ini tolong anak-anak konsentrasi, fokus agar dalam proses pembelajaran ini tidak ada yang bingung, tidak ada yang tidak jelas. Semua bisa dengar, bisa paham? Baik. Kalau semua sudah bisa dengar, sudah bisa paham, kalau begitu kita memulai saja aktivitas belajar. Jenis-jenis pidato beserta tujuan dan metode penyampaiannya. Memiliki kemampuan dasar berpidato adalah hal yang sangat penting. Berpidato atau berbicara di depan umum adalah hal yang dapat Anda alami kapan saja dan di mana saja dalam berbagai kesempatan melalui atau mulai dari unit terkecil seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga lingkungan pekerjaan yang lebih luas. Memiliki kemampuan berpidato yang baik dapat sangat bermanfaat. Pidato adalah kegiatan yang dilakukan di depan umum dengan cara menyampaikan pengumuman, penggunaan bahasa, serta tujuan yang jelas. Pidato sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menyampaikan pesan
kepada pihak lain yang akan ditujui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, pidato yang baik adalah pidato yang dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkannya. Untuk itu, penting bagi Anda untuk memperluas pemahaman mengenai pidato, seperti pentingnya jenis-jenis pidato yang ada, ciri-cirinya, hingga bagaimana teknik yang tepat untuk melakukannya. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai pidato yang menarik untuk dipelajari. Cari berbagai sumber. Pengertian pidato. Pidato adalah keterampilan menyampaikan pesan di depan publik secara virtual dengan tujuan tertentu. Jumlah pendengar yang hadir dalam pidato biasanya tidak dibatasi, jadi bisa berjumlah banyak maupun sedikit. Menurut jenis HMC, Burney, dan Hermes C. Rage dalam buku karya Bustika C. Carpio, Anak Celata, Encamination, Private and Public Speaking, dinyatakan bahwa pidato adalah komunikasi gagasan dan perasaan dengan menggunakan lambang-lambang yang terlihat dan terdengar yang berasal dari berbicara, yaitu pidato merupakan ucapan dengan susunan yang baik untuk menyampaikan pada orang banyak. Pidato antara lain bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, memberi sesuatu pemahaman, membuat orang lain senang dan puas dengan ucapan yang disampaikan, secara menghibur. Pidato umumnya, pidato adalah suatu ucapan dengan suasana yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Jenis-jenis pidato. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya yang berjudul Retorika Modern, pendekatan praktis, jenis-jenis pidato menurut tujuannya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pidato informatif, pidato argumentatif, pidato persuasif, dan pidato rekreatif. Yang pertama, pidato informatif. Jenis-jenis pidato yang pertama adalah pidato informatif. Pidato informatif merupakan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting atau pengetahuan baru
Informasi atau pengetahuan diberikan kepada komunikasi pendengar dengan tujuan agar kelaknya mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu. Pidato argumentatif. Jenis-jenis pidato yang kedua adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang mengandung argumentasi, dalil, alasan atau data untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan, opini, pendapat atau keyakinan tertentu. Yang ketiga, pidato persuasif. Jenis-jenis pidato yang ketiga adalah pidato persuasif. Tujuan akhir pidato tak lain bukan adalah untuk mempengaruhi manusia. Persuasi adalah proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas keadaannya sendiri. Pendapat, sikap, dan tindakan adalah fenomena kepribadian. Karena itu seorang komunikatif perlu mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia. Termasuk ke yang keempat, pidato rekreatif. Jenis-jenis pidato rekreatif yang keempat adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif seringkali juga disebut sebagai pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini adalah umumnya menyuguhkan suatu kegembiraan yang dinikmati bersama dengan penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, pembicara hendaknya memiliki kemampuan menampilkan hal-hal yang dapat menciptakan suasana kerahman, lelucon, dan humor, dapat digunakan untuk menghangatkan suasana. Baik anak-anak, kita masuk ke metode penyampaian pidato. Jadi ini metode. Baik anak-anak, mohon perhatian anak-anak agar metode penyampaian pidato ini kita harus simak baik-baik, mendengarkan baik-baik ya, konsentrasi. Metode penyampaian pidato diketahui terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama, metode naskah atau manuskrip. Dalam metode ini, naskah pidato ditulis secara lengkap sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Pidato disampaikan persis seperti yang telah disisipkan. Cara atau ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam menyampaikan pesan atau materi pidato yang disampaikan. Metode ini digunakan pada pembicaraan yang membutuhkan ketelitian. Misalkan pada pidato resmi mengenai persoalan politik, pengumuman, atau alasan teknik. Yang berikut, kedua, yaitu metode hafalan.
atau metode hafalan atau momeriter. Metode ini merupakan metode lanjutan dari metode pembaca naskah. Dalam metode ini, naskah yang sudah disisipkan tidak dibaca, tetapi dihafalkan terlebih dahulu, kemudian diucapkan dalam kesempatan berpidato. Yang berikut, yang ketiga, pidato spontatis, impromptu. Metode spontanitas berbeda dengan kedua metode sebelumnya. Pada metode ini, pembicara tidak menyiapkan naskah atau tidak membaca naskah. Pembicara hanya memberikan masalah apa yang akan dikemukakan. Yang keempat, metode penjabaran atau menjabarkan kerangka atau extempore. Dalam metode ini, pembicara akan lebih luas dalam menyampaikan gagasan. Komunikator pembicara dapat mempersiapkan bahasa dengan baik dalam bentuk kerangka pidato. Baik anak-anak, kita masuk yang berikut, yaitu ciri-ciri berpidato. Setelah mengetahui pengertian jenis-jenis dan juga metode dalam berpidato, pahami juga ciri-ciri pidato agar tidak salah dalam melakukannya di depan publik. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah ciri-ciri pidato. Dan anak tolong amati ciri-ciri berpidato. Ciri-ciri itu apa saja? Ada 9 ciri-ciri. Yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Jadi kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kedua, isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, cara penyampaian sesuai dengan para pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Yang kelima, menyampaikan jelas dan juga menarik. Yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. 7. Artikulasi merupakan bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Yang ke-8, intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat. Laju kalimat. Yang ke-9, volume, yaitu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Baik anak-anak, Pak Guru sudah membacakan atau menjelaskan secara singkat materi tentang pidato, ciri-ciri dan jenis-jenis pidato beserta tujuan dan metode penyampaiannya. Anak-anak bisa simak dengan baik apa yang tertulis dan apa yang sudah anak-anak baca dan mendengar. Apakah anak-anak sudah pernah membaca baik di buku maupun di media lainnya? Anak-anak coba membaca kembali atau
mencari artikel-artikel atau informasi-informasi yang diberikan di media cetak maupun media mana saja, atau anak-anak mendengarkan langsung pidato, anak-anak bisa melihat jenis-jenisnya, ini pidato apa, jenisnya apa. Anak-anak bisa tahu, di situ bisa mendapatkan intonasi, volume daripada ciri-ciri berpidato. Jadi kita bisa mengamati, bisa paham di acara-acara mana kita bisa tahu ini pidato ini acara keluarga atau acara umum atau acara apa saja. Anak-anak bisa tahu kalau ini pidato apa. Jadi anak-anak harus banyak membaca, banyak mendengar, banyak menyimak, banyak melihat, dan buat simpulan. Baik, terima kasih anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, kita semua sudah belajar tentang ciri-ciri, jenis-jenis pidato, beserta tujuan dan metode penyampaiannya. Tolong anak-anak amati jenis-jenis pidato beserta tujuan dan metodenya. Anak-anak menyimpulkan sendiri. Anak-anak baca di rumah, menyimpulkan dan buat dalam sebuah tugas, agar atau anak-anak membuat sebuah tugas pidato atau menuliskan sebuah pidato, lalu menentukan ini pidato apa, jenis-jenisnya apa, jenis pidato apa, kemudian anak-anak menentukan ciri-ciri atau ciri-ciri yang ada dalam berpidato. Baik anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini sebelum Pak Guru akhiri aktivitas belajar pagi hari ini. Anak-anak ada pertanyaan? Pak Guru persilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri aktivitas proses pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak pulang, jangan lupa buat tugas apa yang disampaikan tadi oleh Pak Guru. Anak-anak buat dan kumpul di pertemuan berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Pada pagi hari ini kita semua bisa dapat berkumpul di tempat ini, kelas ini, di sekolah. Semoga hari ini dan seterusnya kita semua diberikan berkat dan rahmat dari Tuhan, agar kami selalu sehat dan boleh beraktivitas di hari berikutnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari Pak Guru sebagai manusia biasa, Pak Guru sedang belajar, Pak Guru sebagai pribadi, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi.
baik sebelum kita aktivitas sebelum mohon maaf baik sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Karena kita sudah buka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu, Pak Guru akhiri dengan doa, yaitu Pak Guru akhiri dengan iman dan kepercayaan Pak Guru, yaitu agama Katolik, dan anak-anak yang beragama lain mohon menyesuaikan. Itu berdoa mulai. Bapak, berdoa selesai. Baik, sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi.